Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, upaya peningkatan kualitas karet alam di Sumatera Selatan terus dilakukan. Selama ini petani terbiasa mengolah bokar dengan cara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga hasilnya kotor karena bercampur tatal atau kontaminasi lain dan direndam. Selain itu, persaingan harga yang tidak transparan karena dikuasai tengkulak atau pedagang perantara. Akibatnya petani tidak mendapat akses informasi harga pabrik, sedangkan tengkulak bebas menentukan harga tanpa menaksir kadar karet kering. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Baik, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Haji Rudi Arpian SPMSI dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak. Selamat datang. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Rudi? Sehat. Iya. Salam sehat. Baik Bapak, ini judul inovasinya Lelang 4S Pak. Iya. Iya, sangat fenomenal Pak untuk para petani saat ini. Betul. Iya, bisa diceritakan Pak latar belakang inovasi tersebut? Baik, jadi selama ini untuk penjualan karet di rakyat ini ada namanya sistem lelang, kemudian ada juga yang kemitraan. Iya. Nah, yang kemitraan mereka bawa karet langsung ke pabrik. Iya. Kemudian dinilai berapa K3-nya, kemudian dikalikan dengan harga FOB, itulah harga yang didapat petani. Iya. Tapi di kemitraan ini transportasi dan susut ini ditanggung menjadi beban petani. Iya. Nah, sementara yang lelang di tempat ini dilakukan secara terbuka maupun tertutup, pakai amplop. Nanti penawar yang tertinggi itulah yang menang. Nah, penawar yang tertinggi yang menang inilah yang nanti bisa membawa karetnya. Transport dan susut itu ditanggung oleh pemenang. Iya. Nah, dalam upaya kita bagaimana supaya harga di tingkat lelang ini meningkat, maka kita keluarkanlah namanya lelang 4S. Ya. Satu lokasi, satu mutu, satu harga, dan satu hari lelang. Ya. Satu lokasi maksudnya, dalam satu desa biasanya ada 1, 2, 3, 4 kelompok lelang. Ya. 5 ton, 5 ton, 5 ton. Tapi kalau kita kumpulkan menjadi satu lokasi, lelang dengan satu hari, dan satu mutu, maka 20 ton. Totalnya. Otomatis 20 ton ini tata niaga terpotong pendek. Jadi tidak perlu lagi yang menawar dari pedagang biasanya bisa dimanfaatkan dengan sistem arisan. Ya. Hari Senin dilelang di A, ditawar oleh si A yang menang. Kemudian di kelompok berikutnya hari Selasa dilelang juga kembali. Kemudian mereka bisa bergiliran arisan. Tapi dengan lelang 1S ini dengan satu lokasi, maka mereka kalau tidak menawar pada minggu itu, maka mereka tidak akan dapat karet yang bisa dibawa. Jadi satu lokasi dengan satu mutu, tidak ada lagi di 4 tempat ini yang mutu yang berbeda-beda. Jadi satu mutu jadi. Satu mutu. Iya. Satu mutu ini ada 3 SOP yang harus dilakukan. Pertama, mereka harus seragam dalam bahan pembeku. Jadi bahan pembekunya tidak ada lagi yang pakai cukup parah, tapi harus pakai pembeku anjuran. Kemudian mereka umur simpannya harus sama, minimal 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa juga 1 bulan. Satu lokasi, kemudian mereka juga tidak boleh merendam dan juga tidak boleh mencampur dengan bahan pembeku yang lain. Nah inilah, kalau mereka jaga 3 ini, maka mutunya akan seragam. Iya, jadi mereka itu ada pelatihan khusus ya? Iya, nanti kalau dia sudah berbentuk kelompok, yang namanya UPBB, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar, ini kita ajarkan bagaimana melakukan lelang 4S ini. Syarat-syaratnya bagaimana, perlakuan itu yang kita ajarkan. Iya. Ini Pak, tim yang terlibat? Iya, jadi kita menggunakan, karena di kabupaten kota ada namanya pembina UPBB. Nah, maka pembina UPBB inilah yang pertama kita didik di provinsi, kemudian mereka bisa mengajarkan kepada kelompok-kelompok yang baru. Seperti itu Pak ya? Iya. Iya. Ini selain dari Dinas Perkebunan, apakah melibatkan tim lain? Iya,
Umumnya Dinas Perkebunan sebagai leading sektornya. PPL juga bisa, artinya dari UPD di kecamatan, kemudian dari PPL, mereka bisa terlibat. Karena ini program ini memang sangat membantu masyarakat. Karena dengan lelang 4S melalui UPBB ini mereka akan mendapatkan selisih harga 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilogram. Lumayan Pak ya? Lumayan. Cukup besar. Iya, lumayan sekali. Iya. Jadi apa sih manfaat yang dirasakan saat ini? Iya, bagi petani ini diuntungkan. Bayangkan aja kalau dia dalam 1 minggu dia jual 100 kilo, artinya dikali ke 3.000 selisih ada 300.000 per minggu. Uang yang mestinya mereka dapat tapi terbuang percuma. Dengan 3.000 rupiah ini mereka bisa beli beras, mungkin cukup lebih dari seminggu beras itu. Bisa langsung dengan lauk pauknya. Jadi ada penghematan di situ. Jadi ada tambahan pendapatan bagi petani yang ikut di UPBB ini. Jadi keunggulannya di situ Pak ya? Iya. Bagaimana, apakah masih berlaku yang mereka menjual bokar mereka dengan langsung ke tengkulak? Karena kan seperti diketahui petani ini pengennya 1 hari nyadap, 1 hari langsung terjual Pak. Nah inilah yang jadi hambatan kita. Artinya mestinya kan mereka itu menunggulah 1 minggu. Disimpan dulu 1 minggu. Tapi karena tuntutan perut, tuntutan ekonomi, maka mereka terpaksa menjual dengan pedagang perantara ini. Kadang-kadang mereka juga harganya murah Pak ya? Iya, kadang-kadang mereka juga sudah menerima uang dulu. Harga itu pakai kiro-kirologi, artinya sesuai dengan kemauan dari pedagang pembeli. Berapa mau dihargai. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan ada jalan keluarnya. Kita himbau kepada perbankan, tolong bantulah UPBB ini diperkuat dengan permodalan, dengan dana kur. Dengan adanya dana kur di UPBB ini, maka mereka bisa menalangi petani-petani yang memang butuh uang untuk ekonomi mereka. Sehingga nanti mereka store karetnya ditimbang di UPBB dan hasilnya nanti bisa dipotong langsung dengan hasil dengan harga yang mereka dapatkan. Nah ini makanya saya sangat mengharapkan sekali para perbankan ini, ayo rame-rame kita kroyoi UPBB ini agar bisa berhasil. Karena UPBB ini hanya baru 25% dari produksi Sumatera Selatan yang 1,1 juta ton. Nah, artinya masih banyak yang petani-petani belum terlibat di unit pengolahan pemasaran bokar ini. Karena mungkin kurang informasi atau... Ya, kita selalu menginformasikan ini melalui media sosial maupun media online dan media offline. Itu setiap hari kita menginformasikan harga karet yang berlaku hari itu, harga FOB, harga dari Singapore Commodity. Itu setiap hari kita upload baik di media massa maupun di media online. Jadi para petani tergabung dalam grup ya Pak ya? Iya, jadi mereka ada satu grup yang kelompok-kelompok UPBB ini kita masukkan dalam grup. Dan hasil lelang mereka upload di grup, sehingga menjadi motivasi bagi kelompok lain. Di kabupaten ini bisa mahal, bisa 13.000 per kilo. Kenapa kami 11.000? Apa kurang dari kami? Nah inilah yang bisa memotivasi mereka, sehingga mereka bisa melakukan perbaikan-perbaikan, menyesuaikan. Oh ini berarti kita selama ini bahan pembekunya belum seragam, mereka harus seragam. Oh belum melakukan bahan pembeku sesuai anjuran, mereka bisa melakukan itu. Jadi artinya ada kompetisi di situ. Jadi perlakuan bokarnya harus sama. Jadi harus seragam mutu, seragam umur simpan, dan tidak boleh merendam maupun mencampur dengan yang lain. Karena biasanya kan dicampur, ada batunya Pak ya, kotor jadi. Kan supaya berat. Kalau untuk mengakali timbangan Pak ya. Padahal itu sangat merugikan mereka. Merugikan karena jadinya bokarnya kotor. Baik Bapak, ini kan rumah induknya kan dari provinsi Pak ya, Dinas Perkebunan Provinsi. Apakah di kabupaten kota sudah melaksanakan hal yang sama? Jadi kita hanya register dari UPBB itu adanya di kabupaten kota, di Dinas Lingkup Perkebunan di kabupaten kota. Kita hanya memberikan persyaratan bagaimana cara meregister UPBB ini. Nah, saat ini di Sumatera Selatan ada 279 UPBB. Di tahun 2020 itu kita targetkan 50 UPBB.
ternyata di tahun 2020 lebih dari 50 PBB yang bisa kita register. Iya. Nah, di tahun 2021 ini, walaupun dalam masa pandemi dengan anggaran yang terbatas, kita targetkan 75 UPBB. Iya. Karena ada keinginan dari petani untuk secara sukarela mau bergabung. Karena ada iming-iming selisih 3.000 selisih tadi. kilogram itu. Karena cukup besar selisihnya. Cukup besar bagi petani dan cukup membantu petani. Iya, luar biasa Pak. Itu tergabung di grup WA ya Pak ya? Iya, semua tergabung Jadi, di grup. Jadi jumlah anggotanya berapa sekarang Pak? Baru dari 5.200 kepala keluarga itu palingan baru 15-20% yang masuk anggota dalam UPBB. Masih tugas masih panjang, artinya masih banyak kerja kita untuk bagaimana kita merangkul petani-petani yang belum bergabung di UPBB ini. Supaya dapat masuk ke dalam UPBB dan dapat melakukan lelang 4S. Iya, betul Bapak. Agar mereka juga menunjang kesejahteraan ya Pak ya. Inilah salah satu pintu masuk sebenarnya bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Inilah yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Bagaimana inovasi-inovasi ini bisa mengangkat harkat dan kesejahteraan dari petani perkebunan. Apalagi sektor perkebunan ini adalah penopang ekonomi kita. Jadi pendapatan dari sektor perkebunan ini tertinggi dibandingkan di luar non migas. Iya, betul Pak. Iya, karena pertanian tertinggi. Dan memang menjadi hal yang penopang kehidupan dan juga memang jadi fokusnya Bapak Gubernur pada saat ini Pak ya. Iya, jadi masih banyak PR kita selanjutnya Pak untuk mendongkrak perekonomian petani, khususnya petani karet di Sumatera Selatan. Yang jelas kita bagaimana upaya meningkatkan jumlah UPBB ini. Supaya dengan meningkat jumlah UPBB maka lelang 4S ini akan merata. Kita tahu bahwa seperti di Muara Enim, kemudian di Prabu Muli, ini lelang mereka hari ini lelang, tapi timbangnya nanti 3 minggu yang akan datang. Tidak ada barang yang dimunculkan. Jadi barangnya mungkin masih di Batang atau di desa. Nah ini juga kita bagaimana kita upayanya supaya saat ini ada barang, saat ini kita lelang. Tapi kalau 3 minggu yang akan datang itu spekulasi namanya. Spekulasi. Jadi kemungkinan pada waktu kita nimbang 3 minggu yang akan datang, petani dirugikan atau petani diuntungkan. Kalau harga pada waktu 3 minggu yang akan datang turun, ini petani diuntungkan. Tapi kalau harga naik, petani dirugikan karena harga ditetapkan hari ini. Nah, kemudian khusus di Musirawas dan Lubuk Linggau, ini kemitraan. Kemitraan ini memang kalau kita lihat dari laporan petani di WhatsApp, itu ringnya memang ada selisih Rp500 per kilogram dibandingkan dengan lelang 4S ini. Ternyata begitu kita hitung berapa susutnya, berapa transport, justru yang kemitraan ini harganya di bawah harga lelang. Makanya kita dan petani juga merasakan bahwa sebenarnya lelang lain inilah yang paling baik, yang paling terbaik, pilihan terbaik saat ini yang bisa dilakukan ke petani untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Lebih betul. Mahal. Saat ini Pak, ada hambatankah dalam menjalankan proses lelang 4S ini? Ya, hambatan kita sebenarnya bagaimana upaya penguatan modal di UPBB ini agar bisa menalangi petani. Makanya kita himbau kepada perbankan, kiranya bantulah UPBB ini dengan KUR. Kita lelang 4S ini kan satu lokasi, satu mutu, satu harga, satu hari lelang. Satu lokasi ini bisa satu desa, bisa satu kecamatan, bisa satu kabupaten. Nah saat ini di Musi Banyuasin itu sudah satu kecamatan. Di Kecamatan Peluang itu lelangnya satu kecamatan. Satu kecamatan. Sehingga dengan tonase yang sangat besar ini, justru pembeli dari luar Provinsi Sumatera Selatan seperti dari Jambi, dari Riau, dari Padang, ini berlomba-lomba menawar karena tonasenya yang sangat besar. Besar, Jadi semakin besar tonasenya, orang akan makin tertarik untuk pabrik langsung turun. Bukan lagi menggunakan supplier. Dia langsung menawar sehingga harga yang didapat petani memang harga murni dari harga di pintu pabrik. Betul. Kalau selama ini kan mereka banyak pintu dengan pabrik, maka rantai tata niaga ini makin panjang. Makin panjang dan harganya makin turun di sini kan?
harga yang diterima petani justru makin turun. Iya, betul Pak. Baik Bapak, untuk harapan kedepannya, bagaimana Pak? Ya, harapan kedepannya kita himbau kepada dinas kabupaten kota, termasuk gubernur selalu menghimbau kepada para bupati untuk supaya UPBB ini mendapat perhatian dengan mengucurkan dana-dana dari APBD supaya memperkuat dinas perkebunan untuk merangkul petani-petani kita ini. Karena kebun karet ini luas areal kita ini terluas di dunia, provinsi terluas di dunia. Luar biasa Pak ya. 1,3 juta hektar. Sementara produksinya 1 juta ton. Nah, ini kalau potensi yang besar ini tidak kita pelihara, kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya rakyat, karena kebun karet ini 95% ini adalah rakyat yang punya. Maka begitu harga anjlok, maka perekonomian kita akan terganggu. Makanya sekali, dengan Pak. Salah satu pintu masuk lelang 4S ini yang didorong oleh gubernur ini yang justru bisa mengangkat kesejahteraan petani. Iya, betul. Jadi Provinsi Sumatera Selatan dengan petaninya yang cukup besar, lelang diharapkan pun sudah dicontoh oleh provinsi-provinsi lain. Iya. Oh, sudah ada Pak ya? Hanya Provinsi Sumatera Selatan. Sudah di provinsi mana? Di Riau itu di salah satu kabupatennya sudah melaksanakan lelang 4S. Wah, luar biasa. Sudah ada yang mengadopsi Pak ya? Betul. Iya, berarti inovasinya sangat bermanfaat untuk bermanfaat. Makanya saya bilang tadi bahwa inovasi-inovasi lah yang bisa mengangkat Sumatera Selatan ini, bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, apalagi kita tahu bahwa di bawah pimpinan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya ini sangat antusias sekali mendukung program-program inovasi baik dari OPD maupun dari ASN-nya. Ini selalu di backup dengan anggaran-anggaran. Makanya beliau menghimbau para bupati dan wali kota, kiranya anggaran untuk unit pengolahan pemasaran bokar ini supaya diperkuat oleh kabupaten kota. Sehingga dengan diperkuat ini makin banyak orang masuk ke UPBB, maka kesejahteraan petani akan lebih terjamin. Demikian. Semoga Pak. Iya, amin. Ya, kita harapkan agar perbankan juga mengucurkan dana dalam bentuk KUR Pak ya, agar dapat membantu lagi unit pengolahan dan pemasaran bokar, agar mereka pun mudah bergabung ke UPBB selanjutnya. Itu yang kita harapkan. Iya, terima kasih Pak Rudi atas kehadirannya pada hari ini. Sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan, khususnya petani karet Pak. Baik pemirsa, lelang 4S, satu desa, satu mutu, satu harga, dan satu hari lelang adalah inovasi kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan peran serta kelompok tani karet di sentra karet Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan yang bergabung dalam kelembagaan unit pengolahan dan pemasaran bokar untuk mengatasi beragam masalah seperti mutu bahan olah karet atau bokar rendah dan tingkat adopsi teknologi karet yang baru mencapai 60%. Pemirsa, kita masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi. Salam inovasi.